Tahukah teman-teman, rezeki itu mudah sekali mendatangi hati yang tenang dan penuh syukur. Masalahnya gimana hati bisa tenang dan penuh syukur kalau memang keadaannya sekarang lagi ruwet. Saya nggak tahu di antara Anda mungkin ada yang sedang punya masalah finansial, jadi susah sekali untuk bisa bersyukur. Anda mungkin lagi punya hutang, atau hutang nggak ada sih, tapi kayak hidup tuh selalu darurat terus secara finansial, cash flow tuh nggak pernah bagus. Sebenarnya rasa syukur itu bisa dihack kok. Itu bisa dibikin dalam tanda kutip, dihack. Saya pernah mengalami situasi di mana saya itu berada di sebuah acara dan di situ itu saya harus menginap 3 hari. Nah, celakanya adalah pada saat menginap 3 hari itu airnya tuh lagi mampet. Dan di sebuah acara yang diikuti oleh ratusan orang itu, saya harus ngantri berjam-jam untuk mendapatkan seember air. Kan nggak mungkin nggak mandi ya, karena situasinya juga panas, bla bla bla, gatal semua gitu. Jadi akhirnya saya setelah ngambil 1 ember air, saya bertekad bismillah deh, entah gimana caranya saya harus bisa mandi dan keramas dengan 1 ember air ini. Walaupun sih rasanya kayak nggak mungkin ya. Karena di rumah aja kalau mau mandi apalagi keramas kan perlu shower yang berlimpah-limpah airnya gitu. Nah, ajaibnya teman-teman, ternyata saya bisa loh mandi saat itu dengan 1 ember air. Bukan hanya mandi tapi juga keramas. Dan tahukah apa yang terjadi sesudahnya? Saya tuh merasakan perasaan apa ya yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya benar-benar kayak bersyukur banget, kayak achieve something big gitu. Gara-gara saya bisa, wow, aku bisa mandi pakai seember air, keramas pakai seember air dan bersih. Itu kalau diinget-inget itu saya nggak bisa apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan bersyukur yang nggak pernah saya rasakan. Nah, sekarang ketika situasi misalnya saya sedang menghadapi situasi-situasi yang membuat saya sulit bersyukur, saya akan mengakses rasa itu kembali, bahwa saya pernah kok berada di situasi sangat-sangat mepet dan ternyata saya bisa loh bersyukur. Atau misalnya kalau Anda sulit mengakses rasa itu, ya lihat aja hal-hal apa yang bisa Anda syukuri yang sudah Anda miliki sekarang. Saya kadang cuma ngelihat mobil saya yang sudah saya pakai bertahun-tahun gitu ya, sudah 4 tahun saya pakai, nggak bagus-bagus banget, tapi saya ngerasa kayak Masya Allah mobil ini tuh udah memberi manfaat ke saya luar biasa. Saya belinya cash, nggak nyicil, nggak perlu mikir cicilan, nggak apalagi cicilan riba, saya nggak perlu repot mikirnya gitu-gitu. Itu membuat saya bersyukur. Biasanya teman-teman, ketika kita itu udah bersyukur, maka hati menjadi tenang dan tahu-tahu jalan keluar bagi masalah kita itu, apakah itu masalah finansial atau masalah-masalah lain, tahu-tahu tuh ada aja. Lewat aja peluang-peluang atau solusi-solusi yang nggak pernah terfikirkan. Yang penting adalah pertama, terima dulu keadaannya. Apapun keadaan Anda sekarang, seruat apapun, terima dulu keadaannya. Baru setelah itu akses rasa syukurnya dengan melihat hal-hal yang sudah Anda miliki atau mengakses lagi perasaan syukur yang pernah Anda alami di masa lalu. Nah, silahkan tulis di kolom komentar apa sih perasaan syukur yang pernah Anda alami yang dahsyat banget, yang kalau Anda ingat itu Anda tuh sangat-sangat penuh syukur. Ulangi lagi sekarang ini kalau memang Anda sedang perlu untuk mengakses rasa syukur. Tapi tentu saja untuk hidup gak kepepet-kepepet dan untuk mudah bersyukur, ya gak cukup hanya berdoa dan bersyukur kan, tetap harus ada ikhtiarnya. Kalau keadaan finansial Anda selama ini memang selalu mepet-mepet, ya berarti waktunya untuk menambah income.